pada sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan baik Engkau. Sungguh nyata segala anugerah yang Kau beri dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Boleh lampunya dihidupkan. Oke, baik. Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat GDI kita? Gembira, optimis, dan semangat. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai iman mendatangkan mujizat. Amin. Ya, sebelumnya saya bawakan salam dari Bapak Kepala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Suhaib Untung. Beliau mengasihi semua jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini. Amin. Mari kita semua terus bawa dalam doa Bapak Kepala Sidang kita beserta keluarga, ibu dan anak-anaknya, semuanya dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk boleh memberkati semua kita jemaat Tuhan di kita. Amin. Hari ini kita akan belajar iman mendatangkan mujizat. Amin. Iman itu mendatangkan mujizat. Oke, next, lanjut kita baca bersama-sama dengan kuat Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, Bapak Ibu. Segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita rindukan harus didasari iman. Karena dasar dari segala sesuatu dikatakan adalah iman. Untuk memperoleh apa yang kita harapkan, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam iman. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Jadi anak-anak Tuhan hidupnya bukan karena uang, Bapak Ibu, bukan karena jabatan, bukan karena posisi, bukan karena apa yang ada padanya dia hidup. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 38, orang benar akan hidup oleh iman. Enggak ada anak-anak Tuhan hidup dengan uang, Bapak Ibu. Enggak ada anak-anak Tuhan hidup dengan kekuatannya sendiri. Anak-anak Tuhan hidup oleh karena iman. Dan yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita, kata firman Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan dunia ini selain iman anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu sekali hidup di dalam iman. Kita perlu sekali membangun iman kita kepada Tuhan. Kita perlu setiap saat membangun persekutuan kita yang intim kepada Tuhan agar iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Karena orang benar hidup oleh iman. Gak ada anak-anak Tuhan hidup dengan kekuatannya sendiri. Gak ada anak-anak Tuhan hidup karena uang. Semua kita hidup sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita dapatkan apa yang kita miliki saat ini semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Kesehatan yang kita punya saat ini semua karena Tuhan. Dan saya percaya karena itu adalah iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang beriman kepada Tuhan akan selalu bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita rindukan. Itulah iman. Amin.
Aku percaya hari ini aku diberkati Tuhan. Amin. Kita yang berangkat bekerja, kita berkatakan iman kita. Aku percaya hari ini pekerjaanku ditolong oleh Tuhan. Usahaku berhasil, daganganku laris. Aku diberkati Tuhan. Kita mungkin butuh pekerjaan, kita berangkat dari rumah. Hari ini aku akan mendapatkan pekerjaan. Itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu di tempat ini, mari kita menjadi orang-orang yang kuat dalam iman. Amin. Orang-orang yang menjadikan iman itu adalah kunci yang membuat hidup kita diberkati Tuhan. Mari andalkan Tuhan senantiasa. Iman yang sejati harus digantungkan kepada objek yang tepat dan sasaran yang tepat. Iman tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Iman kita harus digantungkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Iman saudara tidak bisa saudara gantungkan kepada apa yang kita miliki. Iman kita tidak bisa kita gantungkan kepada kekayaan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Gak bisa, Bapak Ibu. Iman kita harus kita gantungkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara beriman, hidup saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati. Saudara harus menggantungkannya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada uang, bukan kepada harta, bukan kepada kekuatan kita. Karena Tuhan katakan bukan kuat dan gagah, tapi semua karena Roh Tuhan. Amin. Itu sangat perlunya kita selalu hidup dalam iman. Kita harus memperkatakan iman kita senantiasa. Sehingga apa? Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita ditolong oleh Tuhan, Bapak Ibu. Mari bawa iman saudara kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya Yesus. Dia mengandalkan apa yang dia punya. Dia mengandalkan uangnya. Dia yakin dengan uangnya yang banyak dia bisa membeli kebahagiaan. Uang yang banyak tidak bisa membeli kebahagiaan, Bapak Ibu. Uang yang banyak tidak bisa membeli kesehatan. Iman bisa membeli semuanya, amin. Iman bisa membeli mujizat, amin. Iman bisa melakukan hal yang mustahil, amin. Iman bisa melakukan perkara yang dahsyat, amin. Hiduplah dalam iman, Bapak Ibu. Mari kita selalu kuat dalam iman. Di tengah pandemi saat ini yang masih bergejolak di Indonesia, bahkan di seluruh bangsa, kita perlu hidup dalam iman. Kita gak bisa hidup dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita perlu darah Yesus, amin. Saat kita beriman, kita perkatakan darah Yesus untuk bungkus aku. Darah Yesus untuk bungkus keluargaku. Darah Yesus untuk bungkus rumah tanggaku. Di tengah krisis ekonomi saat ini, saat kita beriman, kita bisa berkata, Yesus menolong usahaku. Di masa yang sukar, di masa yang kering, aku percaya pertolongan Tuhan, amin. Itu orang-orang yang beriman. Next, sama-sama kita baca. Orang yang beriman adalah orang yang optimis, orang yang kreatif, selalu berpikiran positif, banyak ide, mampu menemukan jalan keluar yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Semua pergumulan kita, Bapak Ibu, semuanya sudah Tuhan sediakan jalan keluarnya. Tuhan hanya mau kita beriman. Di saat kita beriman, kita bisa tahu menemukan jalan keluar itu dari masalah kita. Karena semuanya Tuhan sudah tentukan. Orang yang beriman selalu berpikiran positif, nggak negatif. Biarlah apapun yang ada dalam hidup kita, masalah-masalah yang menimpa kita, mari kita belajar berpikir positif. Jangan negatif, jangan mempersalahkan diri sendiri, jangan mempersalahkan orang lain, jangan mempersalahkan keluarga. Belajar untuk menemukan jalan yang sudah Tuhan sediakan, amin. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman, orangnya orang kreatif. Ada banyak ide.
dia gagal, dia percaya besok pasti berhasil. Amin. Itu orang yang beriman. Kalau hari ini mungkin kesulitan, dia percaya kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena itu kata firman Tuhan. Itu orang yang beriman, dia akan selalu mencari apa yang sudah Tuhan tunjukkan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman dikatakan di sini next. Sama-sama kita baca. Orang yang tidak beriman adalah orang yang pesimis, gelisah, khawatir, cemas, mempersalahkan diri sendiri, tidak mampu menemukan jalan keluar, sehingga hal-hal yang terbuka di depannya seringkali tidak dilihatnya. Ini orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Orang yang tidak beriman bawaannya gelisah, khawatir, punya masalah sedikit sudah seperti masalah yang begitu besar, punya masalah kecil seperti masalah yang sangat bertubi-tubi. Ini orang yang tidak beriman, suka menyalahkan dirinya sendiri, minder, gak yakin sama kemampuannya. Orang yang beriman akan selalu mencari kesalahan demi kesalahan. Tapi kata firman Tuhan, orang yang beriman akan mampu menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Amin. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang dia kita, siapa akan lawan kita? Itu kata janji Tuhan, itu kata firman Tuhan. Imanlah yang mengalahkan dunia ini. Imanlah yang mengalahkan kegagalan kita. Amin. Iman yang mengalahkan kemiskinan kita. Iman yang mengalahkan penyakit kita. Amin, Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Hanya iman yang mengalahkan semuanya. Kekhawatiran kita bisa dikalahkan oleh iman kita. Kegelisahan kita bisa dikalahkan oleh iman kita. Kecemasan kita bisa dikalahkan oleh iman kita. Amin. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menjamah kita, Bapak Ibu. Itu janji Tuhan buat kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang optimis. Dia selalu memandang ke depan. Dia gak melihat ke belakang. Dia gak lihat kegagalannya di masa lalu. Dia gak lihat masalah-masalahnya begitu banyak. Dia hanya memandang kepada Yesus. Amin. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi betapa pentingnya kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Betapa sangat pentingnya kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Imani janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan sekecil apapun masalah kita, bahkan sebesar apapun masalah kita, andalkan Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan selalu merasa kecewa. Kita akan selalu merasa kurang, Bapak Ibu. Karena kita mengandalkan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, banyak perkara yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak kita tahu, Tuhan singkapkan kepada kita. Amin. Itu kalau kita hidup dalam iman. Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kata buku Yeremia dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, bahkan pada tahun kering pun dia tidak akan pernah takut. Amin. Kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, tahun ini tahun yang begitu mengerikan, kita tidak akan takut. Amin. Karena kita orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu berbuah, karena dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran
buahnya pada musimnya. Amin. Semua kita punya musim masing-masing Bapak Ibu. Saat kita menghasilkan buah pada musim kita masing-masing, kita akan menjadi berkat bagi orang. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi keluarga. Kita akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bahkan bagi bangsa kita bisa menjadi berkat saat kita berbuah pada musim. Itu orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu orang yang beriman kepada Tuhan. Saya mau kita semua mengandalkan Tuhan senantiasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagaimana agar iman kita mengalami mujizat? Kita baca Markus 5 ayat 25. Kita baca sampai ayatnya yang ke-29. Markus 5 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Amin. Ayat 29 sekali lagi kita baca dengan kuat. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini adalah wanita yang 12 tahun pendarahan Bapak Ibu. Dia mengalami lawatan Tuhan saat dia beriman. Kapan imannya tumbuh? Kapan imannya mengalami mujizat? Dikatakan di sini saat dia mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana iman kita mengalami mujizat? Selalulah mendengar firman Tuhan. Amin. Selalulah kita haus akan firman Tuhan. Selalulah kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Selalulah kita sempatkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Di sini dikatakan wanita 12 tahun pendarahan tersebut, di ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman itu muncul saat kita mendengar firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kapan iman kita muncul? Kapan iman kita bangkit? Saat kita selalu dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Iman kita akan lemah, iman kita akan merosot, iman kita akan mati kalau kita mendengar dunia ini. Kenapa iman kita tumbuh saat kita mendengar firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan kita tidak mendengar engkau orang yang gagal, engkau orang yang kalah, engkau orang yang jelek, engkau orang yang tidak terpandang. Kita tidak pernah dengarkan itu dalam firman Tuhan. Iman kita tumbuh saat kita mendengar firman Tuhan karena Tuhan berkata, akulah gembalamu, akulah bapamu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa kata Tuhan. Di firman Tuhan kita mendengar, di dalam aku kamu akan hidup berkelimpahan. Amin. Itu yang kita dengar saat kita dengarkan firman Tuhan. Itu yang kita dapatkan saat kita baca firman Tuhan. Tapi kalau kita mendengar dunia ini Bapak Ibu, iman kita akan mati. Iman kita akan semakin lemah. Kalau pusat pikiran kita hanya dunia, kalau pusat pikiran kita hanya uang, kalau pusat pikiran kita hanya kekayaan, mari kita pusatkan pikiran kita. Kita pusatkan hidup kita selalu kepada firman Tuhan. Amin. Karena kapan kita mendengar firman Tuhan, akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan mencoba-coba. Saat dia mendengarkan berita tentang Yesus, imannya tumbuh, Bapak Ibu. Saat dia dengar berita tentang Yesus, ada semangat imannya yang berkobar. Saya berharap kita juga seperti itu pada saat ini, amin. Saat kita mendengar firman Tuhan, biarlah iman kita semakin tumbuh, iman kita semakin menyala, sehingga apapun saat ini masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi, pergumulan apapun saat ini di tengah-tengah keluarga kita, tantangan apapun masalah kita dalam pekerjaan kita saat ini, kita bisa berkata, kalau Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya, amin. Itu orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Kalau kita selalu beriman kepada Tuhan, kita akan selalu memperkatakan iman kita. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, mari kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kasih waktu untuk pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih waktu untuk telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, akan banyak hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kita, sehingga di tengah masalah kita bisa berkata, pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan yang biasa. Amin. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan. Saat kita dengar firman Tuhan, kita bisa berkata, pencobaan-pencobaan ini pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatanku. Itu saat kita mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua selalulah membaca firman Tuhan, amin. Selalulah mendengar firman Tuhan. Isi hati kita selalu untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar iman kita mengalami mukjizat? Ucapkan kata-kata iman, Bapak Ibu. Amin. Ucapkan kata-kata iman. Markus 5:28 ini katakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat wanita 12 tahun pendalang ini, saat dia dengar berita tentang Yesus, imannya muncul. Dan saat imannya muncul, dia mulai memperkatakan imannya. Dia mulai memperkatakan kemenangan dalam hidupnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maukah kita mengalami mukjizat, Bapak Ibu? Amin. Saat kita beriman, maukah kita mengalami mukjizat? Perkatakan iman saudara. Perkatakan iman kita. Selalu ucapkan perkataan yang benar. Kalau hari ini kita gagal, perkatakan perkataan yang benar. Walau besok masih gagal, perkatakan perkataan yang benar. Kalau hari ini kita sakit, katakan aku sembuh. Amin. Walau masih sakit, perkatakan aku sembuh. Oleh biru-biru Yesus aku sembuh. Iman. Wanita 12 tahun pendalang ini mulai memperkatakan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia gak peduli lagi kerumunan yang begitu banyak. Dia berusaha berlari menerobos Yesus. Dia berusaha menjangkau Yesus. Mungkin dia sudah tidak bisa berjalan pada saat itu karena 12 tahun lamanya dia menderita penyakit pendarahan. Maka seluruh hartanya sudah habis. Dia sudah berobat kemana-mana. Pada saat itu dia mungkin belum beriman kepada Yesus. Tapi saat dia beriman kepada Yesus, mukjizat terjadi, amin. Saat kita beriman kepada Tuhan Yesus malam hari ini, apapun yang kita rindukan pasti akan jadi. Amin, Bapak Ibu. Saat kita beriman malam hari ini, apapun masalah rumah tangga kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Bagian kita mulai memperkatakan iman kita, mulai memperkatakan apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Asal aku beriman, aku percaya rumah tangga aku diberkati Tuhan. Asal aku beriman, aku percaya aku sembuh dari penyakit
terjadi kepada kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita hidup dalam iman. Iman itu disempurnakan oleh kata-kata kita. Iman itu disempurnakan oleh ucapan kita. Ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, dia mulai memperkatakan imannya berulang-ulang. Ucapkan iman kita berulang-ulang Bapak Ibu. Di rumah ucapkan imanmu. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita, perkatakan, selalu perkatakan. Kalau kita butuh sesuatu, katakan, aku percaya tahun ini aku akan diberkati, aku akan punya sepeda motor, aku akan punya mobil, aku akan punya rumah, aku akan diberkati Tuhan, anakku akan berhasil, orang tua aku akan disembuhkan Tuhan. Perkatakan iman kita berulang-ulang. Amin. Maka mujizat terjadi kepada kita. Tuhan mau kita selalu memperkatakan iman kita. Roma 10 ayat 8 10 dikatakan di sini, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu dekat di dalam mulut kita. Amin. Mari kita perkatakan Bapak Ibu. Mari kita ucapkan. Amin. Mari kita selalu ucapkan firman Tuhan. Mari kita baca Roma 10 ayat 8 dan 10 dikatakan di sini. Roma 10 ayat 8 dan 10 kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Roma 10 1, 2, 3 ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dengan kuat. Karena hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya Bapak Ibu, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Perlu sekali kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah penolong. Amin. Perlu sekali setiap saat kita mengaku dengan mulut kita bahwa tidak ada yang bisa mengganggu kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Perkatakan iman. Ucapkan kata-kata iman Bapak Ibu. Ucapkan selalu kata-kata iman. Perkatakan perkataan iman saudara. Asal berkata hidup mati kita dikuasai oleh kita. Firman itu tidak jauh, dia dekat di mulut kita. Kalau kita perkatakan firman Tuhan itu yang jadi bagi kita. Amin. Karena setiap perkataan kita menentukan hidup kita. Setiap yang kita ucapkan menentukan keadaan kita. Kalau kita berkata matilah aku, maka kita akan mati. Karena itu kata Amsal 18 ayat 21, hidup mati seseorang ditentukan oleh perkataannya. Kalau kita memperkatakan kita hidup, maka kita akan hidup. Kalau kita memperkatakan kita berhasil, maka kita akan berhasil. Amin. Jadi mari kita memperkatakan iman kita. Mulai sekarang kita belajar memperkatakan yang benar. Orang tua di tempat ini jangan perkatakan perkataan kutuk kepada anak-anak kita. Jangan perkatakan perkataan yang gagal kepada anak-anak kita. Karena kapan kita mengucapkan perkataan yang kutuk kepada orang-orang di sekitar kita, itu yang jadi. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Setiap apa yang kita perkatakan adalah taburan kita Bapak Ibu. Adalah doa kita. Wanita 12 tahun ini memperkatakan imannya. Saat dia dengar tentang Yesus, dia dengar berita tentang Yesus, imannya tumbuh, imannya mulai muncul, imannya mulai menyala. Dia mulai memperkatakan sebagaimana imannya, sebagaimana kerinduannya. Asalku jamah saja Tuhannya, aku akan sembuh. Malam hari ini biarlah kita berkata sesuai dengan iman kita. Amin. Maka kita akan mengalami mujizat Tuhan.
Ucapkanlah firman senantiasa Bapak Ibu. Ucapkanlah iman saudara senantiasa, maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Maukah kita hidup dalam iman? Maukah kita selalu menumbuhkan iman kita? Maukah kita selalu membesarkan kapasitas iman kita, agar kita banyak mengalami pertolongan Tuhan? Orang yang beriman akan selalu diberkati oleh Tuhan. Abraham beriman Bapak Ibu saat dia meninggalkan kotanya. Dia percaya apa yang Tuhan katakan kepadanya, dia akan menjadi bapa segala bangsa. Walau dia belum pernah pergi ke tempat yang Tuhan suruh, dia nggak tahu mau kemana lagi. Tapi Tuhan katakan pergi, dia beriman. Bahkan saat Tuhan katakan Abraham persembahkan Ishak sebagai anak, dia hanya cukup beriman kepada Tuhan. Amin. Bahwasanya Tuhan itu Bapa yang baik. Iman itu menembus semua akal logika Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup dengan logika saja, tapi kita bisa hidup dengan iman. Amin. Karena iman menembus seluruh akal logika manusia. Gak mungkin wanita 12 tahun pendarahan bisa terbuka. Logika gak mungkin, tapi iman menembus logika. Amin. Saya percaya apapun situasi kita saat ini, kalau kita beriman, secara logika tidak mungkin, tapi kalau kita beriman, ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi, ada kesembuhan mengalir, ada keberhasilan mengalir, ada berkat Tuhan yang tercurah. Amin. Semacam kita beriman. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman.